diganti dengan harta. Makanya kemudian para sahabat mulai menerima. Oh iya ya, kami masuk Islam itu bukan karena ingin dapat harta. Kami ini masuk Islam karena memang betul-betul hidayah, mencari sesuatu yang paling benar. Dan inilah Islam ajaran baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan karena ingin mendapatkan harta, bukan ingin mendapatkan wanita. Nah, ini logika yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan bahwa mereka orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, kembali ke rumah masing-masing itu ada yang membawa kambing, ada yang membawa onta, ada yang membawa harta. Itu mereka kembali hanya membawa seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai orang-orang muhajirin dan ansor, kalian yang memang bersusah payah datang dari Madinah ke sini, maka kamu kembali akan membawa aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik lagi ke Madinah itu bersama Rasulullah, bukan membawa kambing, bukan membawa onta, bukan membawa harta benda, tetapi membawa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini logikanya Rasulullah. Kadang-kadang memang tidak seperti logikanya kita. Kadang logikanya kita ukurannya kan harta, ukurannya duit. Jadi apa-apa diukur dengan duit. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadikan semua sahabat yang tadinya grundel, tidak dapat bagian apa-apa sama sekali, tapi menjadi senang. Karena apa? Kembali ke Madinah bersama dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Kanjeng Nabi sudah mengatakan bahwa saya hidup bersama kalian, maka saya meninggal pun di tengah-tengah kalian. Maka Nabi sampai meninggalnya pun di Madinah, bahkan dimakamkan di Madinah. Menjadikan barokahnya Madinah sampai sekarang itu dikunjungi ribuan bahkan jutaan orang untuk ziarah ke makamnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya apa? Itu menjadi sumber ekonominya orang-orang Madinah. Sementara orang Mekah yang pulang hanya membawa kambing, kambingnya disembelih habis. Yang mereka membawa onta, ontanya itu disembelih habis. Paling setahun 2 tahun habis. Tapi dengan membawa Rasulullah SAW, ini selamanya akan menjadi barokahnya kota Madinah. Nah, ini logika yang dibangun dengan logika nubuwah. Hitung-hitungannya bukan dapat ini, itu bukan uang, bukan harta, tetapi mendapatkan satu kebenaran ajaran dari Rasulullah SAW itu adalah satu keuntungan yang luar biasa. Nah, termasuk logika yang dibangun oleh Rasulullah SAW di dalam masalah jual beli. Beliau mengatakan la talakul jalaba, jangan membegal pedagang, jangan menghadang pedagang. Karena kalau menghadang pedagang tadi, yang rusak itu adalah sistem. Kitanya senang jadi murah, kitanya senang sudah kemudian dicepaki. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Wa anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libad wala tanajashu wala yabi'ur rasul wala yabi'ur rajul ala bai'i akhi wala yakhtubu ala khitbati akhi wala tas'alul mar'ata talaqa ikhdiya litakfa'a ma fi intiha. Kata Rasulullah SAW, beliau melarang orang kota menjualkan barang dagangannya orang-orang kampung. Jadi menjadi broker-broker. Langsung orang-orang kota yang punya modal, yang punya duit langsung datang ke petani-petani. Ini kalau dalam bahasanya Rasulullah itu dilarang.
Karena apa? Tadi merusak dari sistem. Orang kota yang punya uang itu kan pasti kalau membeli itu dengan pembelian yang masif, pembelian yang langsung banyak. Dan janganlah kalian melakukan transaksi jual beli dengan najasi, yaitu orang dengan cara memuji barang dagangan secara berlebihan. Jadi model penjualannya, model dari transaksinya itu dengan mengunggul-unggulkan barangnya. Jadi buat iklan, yang iklan itu melebih-lebihkan. Ini kan ya namanya iklan. Orang jual beli itu kan pasti dilebih-lebihkan. Sing ketoke ora apik dadi apik. Sing ketoke rada-rada dibuat, dikemas dengan sedemikian rupa. Itu namanya jual beli secara najasi. Jadi memuji-muji barang sampai barang yang jelek dikatakan baik, barang yang cacat ditutup-tutupi seolah-olah baik. Dan ini adalah jauh daripada model transaksinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi dan Rasul saja, cara transaksi jual belinya beliau itu betul-betul sangat jujur. Barang yang baik ya dikatakan baik, barang yang ada cacatnya ya dikatakan barang cacat. Nggak apa-apa dijual, tapi disampaikan di awal bahwa nuwun sewu ini barangnya ada cacatnya sedikit di sini. Kalau mau ya monggo, kalau nggak mau ya. Jadi disampaikan di awal. Bukan justru kemudian ditutup-tutupi. Kalau dalam bahasa hadisnya adalah dengan cara najasi, memuji barang dengan sedemikian rupa. Bahkan dibuat sistem, ada marketing khusus atau media-media periklanan yang dibuat sedemikian rupa. Sehingga apa? Menjadikan orang itu yang asalnya tidak ingin jadi ingin, yang asalnya tidak butuh jadi butuh. Dan ini sudah dunia kita banget. Jadi model najasi itu sudah zaman kita, itu sudah model yang memang diprediksi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul iklan itu kan luar biasa, menjejali mindset pikiran kita. Tiap hari dilihatkan itu. Bahkan di HP kita kadang-kadang kita buka HP lewat iklan, buka HP lewat iklan. Kita nyetel TV sebentar iklan, sebentar. Bahkan keluar rumah pun di sini iklan, di sini iklan, di sini iklan. Itu sudah betul-betul model najasi. Jadi apa? Menjejali pikiran kita itu tadi. Seolah-olah kita ini kemudian menjadi butuh. Seolah-olah kita ini menjadi ingin. Jadi pokoknya lihat, wah saya belum punya, ingin jadi punya. Wah saya belum ada, ini tuh kemudian dibeli. Akhirnya apa? Nilai-nilai konsumtif dari kita ini menjadi sangat tinggi. Nah ini sejatinya adalah satu budaya konsumerisme, budaya yang sangat-sangat kemudian mengeksploitasi daripada peradaban, mengeksploitasi daripada dunia. Jadi pabrik ya digenjot untuk menghasilkan barang yang banyak. Kita itu dijadikan sebagai pasar agar apa? Membeli terus meskipun tidak butuh. Meskipun tidak ingin, meskipun sudah punya, dibikin supaya punya lagi. Dibikin supaya butuh, dibikin supaya beli. Nah, ini adalah satu gambaran bahwasanya dunia ini sudah seperti apa yang diprediksi oleh beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi hal penting atas nasihatnya Rasulullah, mari kita berperilaku sebagaimana perilakunya orang-orang yang senantiasa punya sifat
dari sifat wara'i, sifat yang senantiasa menjaga betul dari hal-hal yang tadi, yang tidak penting, yang tidak butuh, yang tidak kita ini terlalu membutuhkan, ya sudah, kita apa adanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Kanjeng Nabi, dan janganlah seseorang menjual sesuatu yang sedang dijual oleh saudaranya. Nah, ini juga hal yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada orang yang sudah sedang bertransaksi, sudah mau beli dan sudah mau deal-dealan, maka kita tidak boleh masuk kepada transaksi itu, sehingga mengalahkan jual beli dari saudara kita yang sudah duluan. Misalnya ada orang mau beli tanah, sudah deal-dealan, kita masuk dengan harga yang lebih tinggi, itu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Jadi jangan sampai merusak transaksi jual beli dari saudara kita. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan janganlah seseorang melamar seorang yang telah dilamar oleh saudaranya. Nah, ini juga nggak boleh. Misalnya kita orang tua, sudah ada anak yang datang ke kita untuk melamar anak kita. Tahu-tahu datang lagi ada yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih mapan. Kira-kira kita mikir lagi enggak, Bu? Jadi yang seperti ini sudah diantisipasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini sudah menerima lamaran seseorang, itu ya jangan kemudian membatalkan sepihak gara-gara ada orang yang datang yang lebih mapan. Atau ketika seorang itu sudah dikhitbah, sudah diikat, kalau bahasa kita ini namanya apa? Sudah dilamar, sudah ditaleni, maka jangan kemudian kita ini memaksakan masuk dengan berbagai macam cara. Ini menjadi enggak barokah untuk keluarga. Makanya kalau kita ini mau menerima seseorang, ya dari awal itu sudah dipikirkan masak-masak. Apakah ini sudah layak untuk anak kita, pas dengan anak kita. Maka biasanya memang ujiannya orang itu macam-macam. Termasuk tadi, kita sudah nerima, tahu-tahu ada yang lebih mapan, lebih sugih, lebih kaya lagi. Ini mengganggu dan memang ujiannya biasanya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah seorang perempuan meminta talak saudarinya agar ia menduduki posisinya. Nah, ini juga hal yang dilarang. Sudah ada keluarga yang harmonis, tahu-tahu disuruh untuk cerai gara-gara dirinya itu ingin menggantikan. Ini yang menjadikan problem di dalam masyarakat, problem di dalam keluarga, itu karena tidak menjaga hal-hal yang kecil yang disampaikan oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraqa baina walidatin wa walidiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbati yaumal qiyamah. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, Allah akan memisahkan dia dari kekasihnya pada hari kiamat. Ini seringkali terjadi kepada kita atau lingkungan masyarakat. Ketika seorang itu kemudian ada problem di dalam keluarga, ini kan biasanya yang menjadi rebutan masalah anak. Jadi kalau sudah problem keluarga, biasanya yang jadi korban itu anaknya.
Anak kalau masih kecil ini ya dibawa ibunya, digeret ke bapaknya, macam-macam. Makanya fikih itu mengajarkan bahwasanya kalau anak sebelum balik itu adalah hak asuhnya seorang ibu, karena kedekatan terhadap ibu itu adalah sangat dibutuhkan oleh anak. Anak yang belum balik, apalagi masih bayi menyusui, maka biasanya hak pengasuhan itu berada di dalam ibu. Jangan kemudian memaksakan, apalagi sampai memisahkan. Bayi yang masih merah dipisahkan dengan ibunya padahal lagi masih butuh kasih sayangnya. Ini jangan sampai seperti itu. Nanti setelah besar, maka pengasuhannya menjadi hak khiyar. Hak khiyar itu artinya apa? Anak bisa memilih, mau memilih ikut ibunya atau memilih ikut bapaknya. Nah, ini ketika anak itu sudah balik, sudah bisa memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Kecuali ibu yang misalnya menjadi haknya anak itu kemudian diukur secara syariat itu adalah tidak layak. Misalnya saking jahatnya ibu, atau ibunya itu secara syariat mungkin tidak layak dijadikan sebagai ibu. Apakah dia mabuk-mabukan, secara perangai kasar dan lain sebagainya. Maka kalau yang semacam ini hak pengasuhannya bisa diberikan kepada seorang ayah. Nah, ini adalah syariat. Jadi sekali lagi bahwa syariat itu adalah menjaga daripada hak-haknya anak. Hak-haknya anak itu adalah pengasuhan yang sempurna. Maka sebelum terjadi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan resep-resep di dalam Al-Quran maupun contoh dari beliau baginda Rasulullah SAW. Jadi keluarga itu kan biasa, namanya keluarga ya salah paham ya biasa, cemburu juga biasa. Itu ada bumbunya, orang hidup berkeluarga pasti ada. Tetapi cara di dalam mengelola ketika kita dalam keadaan disharmonis, dalam keadaan salah paham, dalam keadaan cemburu, ini yang tidak semua orang punya ilmunya. Kadang-kadang ketika suami marah langsung diekspresikan dengan kemarahan. Ketika istri marah pun langsung diekspresikan dengan kemarahan. Maka yang terjadi marah ketemu marah dadine napa? Bubar akhirnya. Makanya Quran itu memberikan solusi yang sangat luar biasa. Kata Quran, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa in karihtumuhunna, dan jika kita ini sudah mulai melihat tanda-tanda sesuatu yang kita ini enggak suka, bentuknya macam-macam, apakah karena cemburu, apakah karena memang pas waktu itu enggak punya duit, itu kan jadi emosinya jadi meluap. Kalau kita dalam posisi melihat pasangan kita ini enggak enak, lagi enggak nyaman, lagi marah-marahan, maka kita harus punya satu ilmu, pemahaman di dalam diri kita. Apa itu? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sejatinya saat-saat ketika kita lagi marah-marahan, itu Allah sedang menggelar ladang pahala yang sangat banyak. Jadi Allah kasih itu persawahan ladang amal yang sangat banyak. Tegalan yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ini mau nanam atau tidak. Justru ketika dalam keadaan seperti ini, seringkali kita ini mengabaikan lahan itu. Persawahan, tanah ladang yang Allah siapkan untuk kebaikan kita, kita abaikan.
kita seringkali lebih memilih mengekspresikan marah. Betul apa enggak, Bu? Jadi seringkali kita memilih sedang marah ya sudah diekspresikan saja. Memang Quran itu masih membolehkan untuk marah. Ya, jadi Quran itu masih membolehkan untuk marah, tapi marah yang sekedarnya. Jadi kalau misalnya mau marah, itu mau banting piring, cari piring yang kira-kira nggak pecah. Jadi yang kira-kira nggak merugikan kita. Kalau mau banting piring antara piring kaca sama piring plastik, ambil piring yang plastik. Banting nggak apa-apa sebagai bentuk ekspresi. Biar apa? Biar nggak wudunen kita. Jadi Quran masih mentolerir untuk kita mengekspresikan marah. Tapi ketika kita mengekspresikan marah kita tidak dapat apa-apa. Jadi pahala yang sudah Allah siapkan itu hilang begitu saja. Tapi kalau kita mampu untuk meredam sedikit, dia mengalah sedikit, sabar sedikit. Lalu kalau kita kemudian mau ekspresikan itu dengan rahmat. Wah, itu sudah ladang pahala yang luar biasa. Bahkan kita dalam keadaan seperti itu langsung diberikan stempel oleh Allah min jumlatil muttaqin, termasuk orang-orang yang takwa. Karena apa? Karena saat marah bisa diredam, sabar, bahkan yang keluar itu adalah rahmat. Yang keluar adalah nasihat, yang keluar adalah wajah yang ceria, yang keluar adalah senyum manis, itu luar biasa. Saged mboten, Bu? Tinggal lumase balik sampun pun reda. Itu sudah luar biasa banget. Jadi diekspresikan dengan rahmah. Misalnya ketika suami ini baru pulang kerja, kita ya janjane sudah capek, marah, ada emosi, mungkin ada cemburu. Tapi kita menjemput suami itu dengan ramah, dengan senyuman, dengan salam, dengan kalimat-kalimat yang menggembirakan. Itu insya Allah akan menjadikan tambah cintanya suami, tambah sayangnya suami. Meskipun kita sedang capek, sedang lelah. Sama, suami ketika datang dari kerja dalam keadaan capek, dalam keadaan mungkin ada masalah di tempat kerja, tapi pulang penuh dengan senyum, pulang dengan salam, pulang dengan memberikan kegembiraan terhadap keluarga. Itu namanya orang yang dalam keadaan tidak enak, marah, tapi dikeluarkan dalam bentuk rahmat, kasih sayang. Itu pasti akan menjadikan keluarga itu akan terjaga sakinah mawaddah warahmah. Jadi friksi-friksi atau potensi-potensi gaduh dalam keluarga itu ditekan betul. Maka kita harus punya ilmunya tentang itu. Bahkan tadi kalau kita mengekspresikan marah nggak apa-apa kata Quran, masih ditolerir. Tapi jangan yang berpotensi membahayakan. Nah, seperti misalnya marah dan cemburunya Aisyah. Aisyah ya pernah ngamuk. Istri Rasulullah pernah ngamuk. Ngamuk pripun? Ngamuknya Aisyah itu ketika istri Rasulullah SAW itu memasak. Jadi Kanjeng Nabi itu sedang berada di rumahnya Aisyah, sedang jatahnya di rumahnya Aisyah. Nah ini ada istri Rasulullah yang lain itu ngirim masakan, karena mungkin pas lagi belonjone banyak, masak enak, ingat Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Dikirim ini. Nah Aisyah ini merasa tersaingi. Ini jatah saya untuk rumah Kanjeng Nabi. Kok ini dikasih makanan.
seorang saingan. Ya namanya perempuan dimanapun sama. Gini apa mboten? Jadi cemburunya itu lebih besar daripada logikanya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini yang luar biasa. Makanan yang ditumpahkan oleh Aisyah sebagai bentuk rasa marah dan cemburunya beliau, kemudian disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ini Aisyah dalam keadaan cemburu. Sayangnya kepadaku itu luar biasa. Dan engkau Sofia yang memberikan makanan, bahwa engkau sudah dijanjikan surganya Allah. Tidak ada satupun yang tumpah kecuali diberikan pahala surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ngomong, yang ngendikan Kanjeng Nabi. Sofia yang awalnya itu marah karena makanannya ditumpah, tapi barokahnya kemudian diberikan kabar gembira. Tidak ada satupun yang tumpah dari makanannya Sofia, kecuali itu akan menjadi makanan surga untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama dibesarkan hatinya. Jadi yang sedang cemburu ya dibesarkan hatinya, yang sedang marah makanannya ditumpah juga dibesarkan hatinya. Nah ini tugasnya suami adalah membesarkan hati istri. Jadi tugasnya suami adalah diantaranya ketika istri marah ya jangan ikut-ikutan marah. Biasanya pripun, Bu? Nah, ini diantara yang diajarkan oleh beliau baginda Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang memang logika Nabi itu logika yang kita kadang belum bisa menerima. Meskipun itu sangat-sangat luar biasa, baik untuk diri kita, keluarga kita, ataupun masyarakat. Tapi seringkali kita ini sumbunya sumbu pendek. Pengennya kalau marah ya diekspresikan marah. Makanya diajarkan oleh Rasulullah bagaimana agar kita ini punya sumbu yang panjang. Kalau dalam bahasanya Al-Quran adalah wal kaziminal ghaidha. Jadi marah itu adalah gawan bayinya kita. Tapi jangan sampai marah itu dibiarkan begitu saja. Makanya harus wal kaziminal ghaidha. Marah itu dimanage. Marah itu dikendalikan. Marah itu kemudian dimanage, kapan diekspresikan dalam bentuk marah, kapan diekspresikan dalam bentuk rahmat, kasih sayang. Nah, ini perintahnya Quran itu sungguh-sungguh sangat luar biasa, sehingga perlu kita banyak belajar bagaimana ketika kita sedang dihadapkan dalam posisi-posisi yang seperti itu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan.